Saudara-saudariku yang terkasih, saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dia seorang perawan, pujangga gereja, pelindung karya misi. Seorang seniman biasanya baru tenar namanya kalau sudah meninggal dunia. Ketika Teresia meninggal pada usia muda, tiada orang di luar tembok biara. Bahkan suster-suster sebiara pun yang tahu apa yang terjadi di dalam hati suster senyum itu. Penerbitan buku hariannya baru membuka mata orang. Perjalanan berat jiwanya melalui terowongan gelap keraguan dan ketidakpastian. Laporan mengenai pendakian yang menjemukan melalui lorong kecil cobaan-cobaan hidup sehari-hari menuju cahaya iman yang paripurna. Wasiat Santa Teresia, apapun yang terjadi, percayakan dirimu kepada Tuhan Yesus, seperti seorang kanak-kanak kepada ibunya. Jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Raja Maha Mulia, Engkau membuka kerajaan-Mu bagi orang kecil dan rendah hati. Semoga kami dengan mantap dan tabah menempuh jalan kecil Santa Teresia, supaya kemuliaan-Mu Kau nyatakan kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diundang untuk menyambut Allah dan menerima kehadiran sesama dengan cinta kasih yang tulus. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita mengasihi sesama tanpa mengenal syarat, tanpa mengenal ketentuan, dan tanpa batas keinginan untuk mementingkan diri sendiri supaya memenuhi kehausan perasaan. Mengasihi sesama, terutama mereka yang lemah dan tidak berdaya, adalah cara kita menyambut Kristus sendiri. Kita mengenal bagaimana Bunda Maria
menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dan menerima kehadiran Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus, dalam keluarganya. Demikian juga Bapak Yosef menerima Bunda Maria dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Meski tidak banyak bicara, tetapi teladan hidupnya menjadi contoh bagi umat Katolik di tengah kehidupan di dunia ini. Demikian pula kita mengetahui Santa Teresia, pelindung misi. Ia mengajarkan kebaikan-kebaikan kecil. Ia mengasihi Yesus. Ia mengasihi hidup membiaranya. Ia mengasihi komunitasnya. Itu sebagai bentuk pelayanannya kepada Tuhan. Dan kita sebagai orang Katolik mengasihi Yesus dengan cara melakukan pelayanan, mengasihi Yesus dengan cara menyelesaikan perkara-perkara kecil sehingga diberi perkara besar, dan kita menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab, tanpa bersungut-sungut, tanpa menginginkan imbalan, tanpa menginginkan apresiasi, jabatan maupun pangkat supaya kita dihormati. Saudara-saudari, kita hanya berharap supaya Tuhan Yesus dikenal oleh banyak orang sehingga banyak yang diselamatkan. Jikalau kita berani hidup menderita dalam Yesus, maka kita pun akan dipermuliakan di dalam Kristus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, cinta kasih-Mu mendorong Santa Teresia untuk menyatukan diri dengan Dikau dan memohonkan kasih sayang-Mu bagi semua orang. Semoga api cinta kasih-Mu itu menyalakan hati kami juga berkat santapan suci yang kami sambut ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.